Hai, kita ketemu lagi dan kali ini saya ada di Jepang, di Japan Mobility Show 2025. Sebelumnya nama pameran ini adalah Tokyo Motor Show dan ini adalah pameran terbesar otomotif di dunia dari zaman dulu. Kita sekarang ada di boothnya Toyota. Kita lihat kayak apa sih pameran mobil di Jepang, sama kayak Gias atau IMS atau GJAW atau enggak. Kira-kira mobil yang dipajang di sini apa aja? Makanya jangan kemana-mana, menarik-menarik banget pastinya. Dan yang pertama kita langsung lihat adalah yang dipajang di depan. Jelas lah, karena baru masuk langsung lihat ini. Tapi kok bukan mobil? Emang benar, karena ini adalah awal mula Toyota di dunia ya, di Jepang tepatnya. Jadi Toyota itu memang dulu membuat mesin pintal benang dan menjadi salah satu yang terbaik. Mesin ini adalah mesin pintal terbaik di dunia dan udah terkenal banget. Jadi ini adalah non-stop shuttle change Toyota automatic loom. Tuh, Type G tahun 1924. Jadi memang kalau orang-orang itu sering bilang kayak, biasanya kan kalau yang pride banget sama Jeep gitu ya, my Jeep can go anywhere, ada frasa-frasa gitu kan, tagline my Jeep can go anywhere, your Honda or your Toyota cuts my grass gitu kan. Kalau Honda kan memang dari mesin potong rumput, kalau Toyota mobil mesin jahit nih gitu. Memang benar. Tapi perkembangan dari sini bisa jadi mobil, itu menurut saya justru perkembangan yang luar biasa dan progresnya saat ini. Toyota adalah pabrikan mobil terbesar di dunia. Kita pindah dulu ke sana. Ini adalah mobil atau produk otomotif pertama yang dibuat secara komersial oleh Toyota. Ini ada Toyota model G1. Jadi mereka membuat truk pertama kali dan ini dibuat oleh Kiichiro Toyoda sebagai foundernya. Karena si Kiichiro Toyoda ini punya pengalaman di bidang otomotif sebelumnya. Jadi truk ini menggunakan mesin A yang berbasis dari mesin Chevrolet. Kemudian sasisnya menyerupai truk-truk dari Ford. Jadi bisa dilihat dari sini kalau memang membuat mobil nasional, jatuhnya kan ini Toyota seperti mobil nasional di Jepang gitu ya. Memang sepertinya memang cara paling cepat untuk mendevelop itu ya dari semua pakai perakitan dan mungkin pakai basis dari mobil-mobil yang udah ada dulu gitu. Mungkin rebadge itu juga salah satu caranya. Jadi nggak salah nampaknya kalau mobil nasional itu dimulai dari situ. Dari situ baru kita bisa mendevelop baru, punya tim research and development yang lebih baik. Nanti akhirnya jadi mobil yang lebih proper dan mungkin buatan sendiri semuanya. Kan kelihatan dari Toyota. Sekarang kita perkembangannya Toyota kalau dilihat luar biasa. Dari mulai seperti ini. Kemudian yang ini adalah Toyota model AA. Ini mobil passenger pertama Toyota setelah membuat truk pertamanya di tahun 1935. Yang ini tahun 1936. Dan mobil ini saat pertama kali dijual itu dijual lebih murah dibandingin mobil dari General Motors, karena saat itu kan kebanyakan mobil-mobil Amerika yang masuk ke Asia, belum ada mobil-mobil dari negara lain. Jadi Toyota model AA ini menjadi mobil passenger pertama dari Toyota yang peletakan mesinnya di depan di atas sumbu roda depan, jadi punya space kabin yang lebih besar. Kebayangkan perjalanannya dari bikin truk dulu, kemudian baru bikin passenger car seperti ini, dan akhirnya Toyota jadi seperti kayak sekarang. Jadi namanya Japan Mobility Show ini nggak cuma sekedar pameran mobil aja. Mobility itu untuk semua, dan makanya Toyota saat ini konsepnya memang memberikan mobilitas, akses mobilitas yang terbaik untuk semua orang, termasuk disabilitas. Makanya mereka menciptakan nih yang namanya kayak gini-gini nih. Ada Boost Me, jadi kalau saya lihat ini ada kursi roda elektris yang mungkin lebih cepat gerakannya, lebih fleksibel gerakannya. Ada juga seperti kalau kita kenal dulu seperti Segway itu ya. Dan itu bisa digunakan orang disabilitas untuk menunjang berbagai kegiatannya, termasuk olahraga. Kalau saya lihat tadi ada beberapa ilustrasi ngeliatin kalau yang ini, yang seperti Segway ini bisa dipakai untuk orang disabilitas yang nggak bisa jalan mungkin ya. Itu untuk bisa berolahraga. Ada tadi megang raket tenis. Yang kalau saya ngebayanginnya justru bikin nanti orang-orang disabilitas bisa makin kompetitif di ajang Paralympics gitu misalnya. Kalau sekarang kan mungkin masih pakai kursi roda yang manual gitu ya. Mungkin kalau ini benar-benar jadi massal, wah kebayang nggak sih orang-orang yang punya kekurangan, yang punya disabilitas itu jadi lebih kompetitif, bisa lebih produktif lagi dan ngebantu punya akses kemana aja gitu. Jadi lebih gampang. Ini keren banget ini.
Oh, FYI ya, di Japan Mobility Show ini, ketika acara ini, saya datang di press day, di hari khusus untuk wartawan. Tapi ada juga di hari-hari berikutnya, itu khusus untuk disabilitas. Betapa kerennya Jepang bikin akses untuk semua orang bisa mengakses untuk teknologi gitu. Keren. Nah, kalau yang di sini udah jelas kelihatan ini adalah Toyota RAV4. Jadi memang di sini line up terbaru itu dipajang, tapi nggak semuanya mobil. Ini ada RAV4 3 biji. Ini beda varian semua. Jadi ini varian terendah, varian tengah, varian atas. Yang bedakan memang dari segi visualnya. Kalau untuk reviewnya mungkin kita nggak usah bikin yang detail-detail banget karena mobil ini jelas lah nggak mungkin masuk ke Indonesia lah. Ini akan terlalu mahal untuk masuk ke Indonesia. Memang untuk pasar Jepang. Tapi bagus sih, RAV4 emang bagus banget. Kebayangkan dari tadi mobil yang awalnya pakai terinspirasi dan pakai basis mesin dari pabrikan berbeda sampai bisa bikin mobil seperti ini, secanggih ini. Nah, selain ada RAV4 tadi, ada juga Land Cruiser FJ yang belum dijual di Jepang. Jadi mobil ini nantinya basis produksinya akan di Thailand. Review lengkapnya ada di channel Mauladin, nonton di channel Mauladin karena saya bikin review lengkapnya. Tapi memang belum dijual. Yang pasti menariknya mobil ini nanti kalau dijual harganya bakal nggak jauh sama Fortuner 4x4. Udah gitu pakai mesin saat ini ya, pakai mesin 2TR yang lama 2700 cc bensin, dan mungkin akan ada opsi kalau masuk Indonesia bisa pakai mesin 1 GD. Itu menurut omongan dari CEO Toyota Motor Corporation sendiri. Saya kemarin ngobrol sama Matsuhiko Maeda. Itu dia bilang akan ada kemungkinan bisa pakai 1 GD. Bakal menarik banget ini kalau masuk Indonesia, harganya seharga Fortuner sih ya. Kalau yang di sebelah sini, ini adalah Kayoi Bako. Jadi ini adalah konsep Toyota untuk memenuhi berbagai kebutuhan mobilitas sesuai dengan konsumennya. Jadi nggak cuman kendaraan aja Kayoi Bako ini. Ini semuanya Kayoi Bako ini, Kayoi Bako ini semuanya konsepnya menggunakan tenaga baterai. Jadi ini akan seperti BEV semua, pakai motor listrik dan baterai semua. Yang mobilnya ini akan dirancang untuk menjadi mobil yang bisa untuk pengiriman atau transport kargo gitu ya. Kemudian bisa juga buat PLN mungkin bisa pakai, pertukangan itu bisa pakai mobil ini untuk di dalam jarak-jarak yang pendek. Kemudian ada juga alat-alat kecil seperti lifter yang digerakkan dengan tenaga elektris, itu bisa ngebantu juga, itu bagian dari Kayoi Bako juga. Ada juga bahkan robot otonomus yang bisa ngangkatin barangnya kalau mungkin terlalu berat. Ditambah lagi, ada lagi satu lagi, jadi opsi kalau, ini cocok buat Indonesia nih, opsi kalau pengirimannya cuma jarak-jarak pendek, misalnya kurir gitu ya, nggak perlu lagi pakai motor, ada Kayoi Bako yang ini bentuknya seperti mobil, dia roda 4, tapi kecil, bisa masuk gang, bisa bawa barang lebih banyak di belakangnya. Dan ini harusnya jadi solusi buat berbagai kebutuhan konsumen gitu ya, bukan cuma buat kebutuhan kendaraan doang gitu. Dan ini nih booth yang paling ultimate dan paling wah saat ini di Toyota, bahkan ini baru banget di dunia karena saat ini Century, kalau Anda tahu Toyota Century mungkin mobilnya sudah pernah lihat di Indonesia, ada tuh satu Toyota Century. Itu tadi kan di under Toyota sebagai agak ambigu gitu, kelas antara Lexus dan Century. Tapi sekarang Century udah dipisah jadi sub brand baru di Toyota. Dia kelasnya di atasnya Lexus dan jadi top of the top. Jadi di atas dari yang teratas Century. Kebetulan di sini ada mobilnya dipajang juga tuh Century yang lama. Ada Century SUV, Century Sedan, dan bahkan bawa mobil konsep terbaru dari Century yang namanya Toyota Century Coupe Concept. Ini mewahnya sih kebangetan. Bahkan kayaknya wah udah kelasnya yang udah mendekati Bentley, Rolls Royce gitu. Luar biasa sih. Nah, di tengah ini ada booth Lexus yang menarik. Coba diperhatiin, di booth Lexus ini sama sekali nggak ada mobil yang sudah dijual atau mobil yang udah existing. Semuanya mobil konsep, kendaraan konsep, termasuk ini nih. Ada pesawat gede banget. Dan konsep terbaru dari Lexus itu adalah Lexus LS Discover. Yang dulu sebenarnya LS itu lebih dikenal dengan luxury sedan. Sekarang lebih namanya jadi luxury space. Dan konsepnya itu mobil MPV
yang aksesnya lebih mudah untuk penumpang, bahkan untuk ke bagian belakang juga lebih mudah. Tapi dengan sumbu rodanya ada 3, ada 6 rodanya. Wah, kalau jadi mobil beneran, unik dan lain dari yang lain sih. Kalau Anda bakal beli nggak mobil Lexus 6 roda? Sampaikan kolom komentar aja. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari grup Toyota, Daihatsu juga ada di JMS kali ini. Dan memang kelihatan nih ya, mobil kecil ini adalah Daihatsu Widget yang pertama. Memang di Jepang itu Daihatsu lebih fokus ke mobil-mobil kecil, ke kei car, karena untuk mengakomodir kebutuhan di dalam kota, untuk mengakomodir mobil-mobil pertama, alias untuk orang-orang yang mau beli mobil pertama kali di Jepang itu lebih banyak di-provide sama Daihatsu, karena semua line up-nya di sini mobil-mobil kei car. Makanya mobil konsepnya pun yang dipajang itu kebanyakan mobil-mobil kecil. Dan ini memang menjadi fokus Daihatsu yang paling utama. Beda sama di Indonesia yang mungkin ya entry level, tapi kan kalau di Indonesia marketnya sukanya yang mobilnya bisa muat 7 penumpang, muat banyak, udah gitu bisa nanjak, penggerak belakang gitu maunya kan. Bisa dipakai kemana-mana gitu mobilnya, beda banget emang. Dan salah satu hal terakhir yang wajib kalau ke Japan Mobility Show itu kita pasti ke Tomica Corner, karena di sini biasanya selalu ada mobil-mobil Tomica yang khusus atau edisi khusus Japan Mobility Show. Jadi saya mau beli dulu, harga di FYI ya, harga Tomica di Jepang tuh bisa setengah harga daripada di Indonesia. Makanya di sini akan beli banyak saya. Dan kenapa di depannya Toyota JR Supra GT4 Evo? Karena di video berikutnya saya akan ada experience untuk mengikuti culture di Jepang, yaitu culture JDM. Jadi saya akan ada taxi ride naik mobil-mobil JDM. Bakal seru nih. Walaupun cuma taxi ride, kita masuk ke skenanya, kita lihat kayak apa sih skenanya dan kayak apa serunya di dalam mobil-mobil JDM yang udah dimodifikasi. Oke, kalau gitu silahkan sampaikan komentar Anda mengenai video ini di kolom komentar. Mana yang paling Anda suka segmennya, mana yang paling bermanfaat untuk Anda, kira-kira apa yang harus diperbaiki, silahkan sampaikan aja semuanya. Jangan lupa subscribe, tolong subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Terima kasih.